Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekarang kita buka OneNote-nya. Kita masuk ke materi kalian di bab selanjutnya. Untuk materi UTS kalian nanti sampai bab ini, tapi cuma beberapa aja kita fokuskan sama beberapa topik yang bakal keluar di ujian gitu. Oke, bab kalian yang kedua untuk semester genap kelas 10 adalah trigonometri. Oke, trigonometri ini baru diajarkan di kelas sekolah menengah untuk level SMA dan SMK. Jadi sebelum kalian SMA atau SMK itu kalian belum pernah dapat materi ini harusnya. Tapi nggak tahu nanti kalau di sekolah kalian sudah pernah dapat ini waktu SMP apa belum. Karena ini kalau pun dapat biasanya ini termasuk di pengayaan gitu. Jadi bukan materi inti untuk SMP gitu. Nah, ini masih masuk kelas 10 dan ini materi awalnya yang kalian harus dapatkan. Dan baru pertama biasanya gitu. Oke, trigonometri yang kamu nanti akan bahas yang pertama itu terkait dengan yang namanya perbandingan trigonometri. Oke, perbandingan trigonometri ini nanti terkait yang namanya yang pertama, yang namanya perbandingan trigonometri itu berhubungan langsung dengan yang namanya segitiga siku-siku. Kita gambar segitiga siku-siku dulu. Ada dua eh, apa namanya? Dua perlakuan. Yang pertama, misalkan saya punya segitiganya siku-siku, kemudian di sini adalah B-nya, ini A-nya, di sini C-nya. Nanti ada dua versi. Ini ya, Fiorentina. Kepencet. Oke, yang pertama kalian lihat dari sudutnya. Sudutnya untuk yang gambar satu sama gambar dua ya. Gambar satu itu sudutnya misalkan alfanya adalah A. Jadi sudutnya adalah A. Alfa itu menandakan kalau dia adalah sudut. Nanti yang kedua itu alfanya di C bagian atas itu. Yang kalian harus perhatikan itu adalah depannya alfa itu selalu Y. Miringnya selalu R, satu lagi pasti X. Kan ya, kalian harus benar-benar pastikan kalian tahu letaknya. Karena pengaruhnya di pekerjaan nanti. Nah, sekarang yang perlakuan yang kedua, depannya alfa itu selalu Y. Satu lagi untuk sisi miring selalu R. Untuk yang kita belum tulis berarti dia adalah X. Sama ya, depannya sudut itu selalu Y. Sisi di depannya sudut. Nah, sekarang dari sini untuk perbandingan trigonometri sendiri, kalian punya beberapa istilah baru. Yang pertama, ada yang namanya sinus atau biasa dituliskan sebagai sin. Sin alpha itu rumusnya adalah Y per R. Namanya perbandingan berarti hubungannya sama bentuk-bentuk yang dibandingkan. Kalau dibandingkan penulisannya biasanya dalam pecahan seperti ini. Y dibagi R. Itu. Tapi itu rumus ya, Y bagi R. Kemudian udah dapat sinnya, kalian juga punya yang namanya cos. Cosinus bahasanya gitu. Cosinus itu rumusnya adalah X per R. Ada lagi apa? Tangen. Tangen itu rumusnya adalah Y per X. Nah, kita punya apa namanya korelasinya dengan yang pertama. Untuk korelasi dengan sin itu
terkait yang namanya kosekan. Rumusnya adalah kebalikan dari sin. Makanya dijajar atau dipanahkan seperti ini biar kalian ngafalnya lebih gampang. Kalau sin Y per R, kalau kosekan itu adalah dibalik. Jadinya R per Y. Kemudian yang kedua, untuk cosinus alfa itu korelasinya dengan namanya sekan. Sekan alfa. Sekan itu kebalikan dari cos alfa, yaitu berarti R per E. Ada lagi yang terakhir, itu adalah yang dinamakan kotangen. Kotangen alfa itu kebalikan dari tangen. Siapa tangannya? Y per X kebalikannya adalah X per Y. Ini. Nah, penggunaannya itu yang seperti apa gitu ya. Ya, kita mainnya ke contoh. Belum ya. Kita masih harus ada yang harus saya jelasin dulu. Terkait dengan bagaimana mengerjakan ini nanti. Itu biasanya terkait sama yang namanya hubungan dari si segitiga siku-siku. Oke, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku biasanya kalau kaitan sama segitiga siku-siku pasti terkait sama yang namanya teorema Pitagoras. Oke. Yang kalian harus perhatikan misalkan ada segitiga siku-siku. Saya bikin lagi segitiganya ya. Kemudian ada sisi siku-sikunya A, B, dan C. C kecil. Kemudian yang namanya teorema Pitagoras itu berbunyinya jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Jadi sisi siku-sikunya dikuadratkan sama dengan sisi miringnya dikuadratkan. Nanti ada dua versi rumus yang biasanya kita pakai. Yang pertama, itu kalau mencari A, itu rumusnya adalah akar dari C kuadrat min B kuadrat. Yang kedua, kamu punya nyari B, rumusnya adalah C kuadrat min A kuadrat. Terus lagi, ada si C, itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ini biasanya teorema Pitagoras yang dibahas adalah ini. Nah, sekarang dari sini yang kalian bisa perhatikan, selain menggunakan teorema Pitagoras, ini masih dalam bentuk teknik berhitung yang panjang. Biasanya kalau di SMK diajarkan terkait dengan yang namanya triple Pitagoras, karena biasanya angka-angka yang digunakan pada level SMK itu penggunaannya untuk angka-angka yang bisa di kelipatan untuk triple Pitagorasnya. Nah, kita harus tahu juga triple Pitagoras itu angkanya berapa aja gitu. Biar nanti tinggal kita pakai dalam perhitungan biar nggak terlalu panjang. Triple Pitagoras yang kalian punya nanti itu adalah ada angka-angka. Yang pertama 3, 4, 5. Biasanya digunakannya itu kalau dia yang pertama dikali 2, kita pakainya adalah 6, 8, 10. Kemudian ada lagi yang dikali 3, jadinya adalah 9, 12, 15. Yang dipakai lagi biasanya dikali 4, kamu pakainya adalah 12, 16, 20. Ada angka lagi, angka berapa aja selain 3, 4, 5 dan perkaliannya. Ada angka lagi yaitu 5, 12, 13. Ada angka lagi yang berikutnya adalah 8, 15 sama 17. Kemudian ada lagi 10, 24, 25. 10, 24, 26. Kemudian ada 7, 24, 25. Ini. Jadi ada yang 3, 4, 5-nya bisa jadi ada 4 tipe.
kemudian ada 4 yang lainnya tapi tunggal gitu ya. Nah, ini harus dihafalkan. Kalau nanti kalau kita ketemu ya, kalau corona udah selesai berarti kamu harus close book kalau ulangannya. Tapi kalau sekarang karena online ya, kamu bisa open catatan, browsing dan sebagainya. Nah, sekarang dari triple dan rumus teorema Pythagorasnya yang kalian punya terus apa? Kita ke contoh bagaimana menggunakan untuk teori ini nanti. Penggunanya seperti apa gitu. Kita ke contoh. Yang pertama, misalkan soalnya adalah ini. Diketahui segitiga ABC siku di A. Jika panjang AB sama dengan 6 cm, kemudian kamu juga punya panjangnya BC adalah 10 cm, tentukan yang A cos B dan kosekan B. Yang B tangen C dan kosekan C. Nah, sekarang dari sini yang kamu harus perhatikan dulu, kamu punya sudutnya dulu. Kamu harus perhatikan sudut yang ada di sini. Sudut yang kalian punya untuk kerjaan contoh nomor 1 ini adalah sudut untuk bagian titik sudut di segitiganya. Yang pertama adalah yang B. Ini B. Kemudian yang berikutnya adalah yang C. Jadi segitiga yang kalian bikin itu nanti ada 2. Biar tidak tertukar. Jadi perbandingannya benar gitu maksudnya. Oke, berarti saya harus gambar dulu segitiganya ada 2. Untuk kasus yang A sama untuk kasus yang B. Biar belajarnya kamu tahu maksud saya yang saya jelaskan itu apa. Kalau udah mahir dibuat jadi satu juga nggak masalah. Bahkan nggak digambar pun bisa. Tapi kalau untuk ngejelasin kamu, saya perlu harus gambar dulu. Kalau nggak dijelasin nanti ngawang. Matematika ngawang agak susah ya. Oke, kita harus gambar sesuai dengan perintah soal. Diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di A. Berarti siku-sikunya di A. Siku-siku itu apa? Di bagian yang seperti ini. Kemudian yang B-nya, itu juga sama siku-sikunya di A. Penulisan B dan C-nya terserah. Kamu mau nulisnya seperti apa. Yang penting siku-sikunya itu tetap di A. Misalnya sama ya, B-nya di bawah, C-nya di atas. Untuk yang A, gambar A, itu sudutnya di B. Oh, berarti alfanya di B. Untuk yang B, itu sudutnya di C. Kita ngerjakan per bagian. Tapi sebelumnya kalian harus pastikan panjang-panjangnya ini sudah diketahui dulu. Sisinya berapa gitu maksudnya. Di soal kamu, jika AB sama dengan 6 cm, ini 6, berarti kan sama ya, 6. Kemudian, si BC-nya adalah 10 cm. Nah, kamu disuruh nyari AC. Oke ya, ada 6, 10. Ingat ya, kalau di triple Pythagoras, bagian 2 pertama, bagian 2 yang disebutkan pertama kali itu adalah sisi siku-sikunya. Yang bagian ketiga adalah sisi miring. Itu pasti urut ya.
Jadi awal sisi siku-siku, tiganya siku-siku, empatnya siku-siku, limanya itu miring. Nah, sekarang sisi kamu adalah 6 dan 10. 6-nya siku-siku, 10-nya miring. Ada nggak? Ada. Yaitu 6-nya yang ini, yang 6, 8, 10 ini. Kalau kamu bisa lihat ya. 6-nya siku-siku, benar ya. 10-nya miring, benar. Oh, berarti sisi satu lakinya adalah ini. Siapa? 8. Jadi gunakan triple-nya itu buat mencari. Karena nanti hitungannya lebih pendek gitu bahasanya. Oh, berarti saya punya di sininya berapa? Oh, saya punya yang kita belum tahu yaitu AC-nya itu adalah 8. Dari mana? Dari triple Pythagoras yang sudah ada di catatan kamu. Oh, berarti 8 sama karena segitiganya juga sama. Nah, sekarang perlakuannya mengikuti soalnya. Kamu minta buat mencari cos B, berarti alfa kamu adalah yang di P. Ingat, depannya sudut selalu Y. 10-nya adalah sisi miring selalu R, satu lagi pasti X. Kita kerjakan dulu bagian yang A. Yang A itu cos B, mintanya. Cos B itu rumusnya adalah X per R. Oh, X kamu. X kamu apa? X kamu adalah 6, R kamu adalah 10. Bisa disederhanakan nggak? Oh, bisa. Sama-sama dibagi berapa? 6 sama 10. Sama-sama bisa dibagi 2, yaitu 3 dan 5. Ini yang pertama. Yang kedua, kosekan. Kosekan B itu adalah kebalikan dari sin. Sin kamu kan Y per R. Jadi kalau kebalikannya adalah R per Y. Oh, R kamu adalah 10. Y kamu adalah 8. Bisa disederhanakan nggak? Oh, bisa. Berapa? 10 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 8 bagi 2 adalah 4. Oh, berarti adalah ini. Nah, sekarang lagi yang B, tangan C. Ya. Tangan C kamu. Tangan C itu rumusnya apa? Y per X. Y kamu, oh sini sudutnya adalah C. Berarti depannya adalah Y, miringnya adalah R, oh 8-nya adalah X. Y kamu berapa? 6. X kamu berapa? 8. Sederhanakan. 6 sama 8 sama-sama bisa dibagi 2, yaitu 3 per 4. Kemudian kamu juga disuruh nyari kosekan C. Sama rumusnya ya, R per Y. Ini jadinya R kamu adalah 10, Y kamu adalah 6. Sama-sama bisa dibagi 2, 5 per 3. Ini. Jadi cuma seperti ini aja pengertiannya. Yang penting kamu tahu sisi yang mau atau yang kita belum ketahui itu yang mana. Kemudian cara mengerjakannya seperti apa. Ingat pakai triple Pythagoras. Itu lebih gampang nanti. Nah, sekarang yang berikutnya. Selain kalian belajar tentang yang namanya perbandingan trigonometri, yang nanti yang kalian bakal pelajari itu terkait dengan menentukan nilai trigonometri juga. Oke, yang kedua yang kita mau bahas adalah menentukan nilai trigonometri. Menentukan nilai trigonometri yang pertama, yang kamu harus tahu dulu, nanti yang namanya trigonometri, kita bakal bicara tentang yang namanya penggunaan sudut juga. Jadi ada sudutnya nanti. Biasanya kita menggunakan alfa gitu ya. Nah, sekarang dari sini nilai trigonometri, sebelum sampai yang namanya nilainya seperti apa, kalian harus tahu dulu. Dalam trigonometri ada istilah yang namanya sudut istimewa. Jadi karena kita bicara tentang sudut, ada tuh yang namanya istimewa gitu, sudut istimewa gitu maksudnya. Jadi khusus dia punya spesial bahasanya gitu.
Sudut istimewa pada trigonometri itu siapa aja gitu bahasanya ya. Ada sudut 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah yang istimewa. Kemudian dari sini yang kita mau bicara itu siapa lagi? Biasanya kalau di namanya trigonometri, kalau kalian ketemu saya gitu ya, ada pertemuan ketemu, yang terjadi adalah ini akan jadi bahan buat kalian hafalan gitu. Nanti maju ke depan satu-satu gitu. Nah, saya tanya-tanya buat hafalannya ke depan, dan itu nanti dinilai. Biasanya gitu. Nah, kebetulan di masa pandemik seperti ini, kita nggak ketemu ya. Jadi, yang kalian perlu lakukan adalah tahu bagaimana cara menggunakannya, lebih tepatnya gitu. Hafal bisa jadi pengayaan buat kalian masing-masing gitu, tetapi tidak ketemu itu jadi masalah buat saya buat meminta kalian buat menghafal. Karena tes aja kalian itu menggunakan open book ya, open book, open browsing, open informasi apapun gitu. Jadi kalian bisa mencari dengan bebas gitu. Jadi kan untuk menghafal tidak menjadi sesuatu yang menarik gitu. Jadi next, mungkin kalau pas ketemu, nanti kalau pandemiknya sudah selesai, bakal ada yang kayak gitu. Tantangan-tantangannya buat kalian gitu. Oke, yang dibahas apa di trigonometri tadi kita bicara tentang sin, cos, dan teman-temannya kan tadi ya. Tapi untuk yang nilai trigonometri, saya lebih suka kalau kalian cukup mencari yang namanya sin dan cos. Untuk yang lain itu nanti mengikuti rumus yang ada di rumus trigonometrinya. Oke, kita mau cari untuk sin dan cos pada sudut istimewa ya. Yang pertama ada alfa, alfanya adalah sama itu 0, 30, 45, 60, ada 90. Kemudian kamu juga punya sin, sin alfa sama cos alfa. Yang kamu harus perhatikan di sini note-nya ya. Gunakan ini. 0 itu lawannya 1. Setengah itu lawannya setengah akar 3. Kemudian setengah akar 2 itu sama. Nanti buat menghafalnya itu lebih cepat. Kalau kamu nggak pakai ini, kamu ngafalkannya semuanya. Tapi kalau pakai ini, kamu cukup ngafalkan sebaris aja. Misalkan saya ngafalkannya sin aja. Sin 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, 90 adalah 1. Udah dapat sebaris, berarti kamu cukup melawankan dan mengikuti not yang ada di sini. Ingat ya, setengah akar 2 sama. Sekarang kita mulai. 0 lawannya 1, setengah lawannya setengah akar 3, kemudian setengah akar 2 sama, setengah akar 3 lawannya, 1 lawannya 0. Selesai. Jadi baris berikutnya itu mengikuti. Nanti juga bakal ketemu yang biasanya itu terkait dengan tangan. Yang kamu harus perhatikan, tangan itu rumusnya adalah sin alfa per cos alfa. Agak lumayan sering keluar ya, jadi harus tahu rumus ini. Tapi nggak perlu dihafalkan setiap nilai yang ada pada tangan. Nanti kita nyarinya pakai sin per cos aja. Jadi kamu cukup ngafalkan sin aja, baru cosnya nanti mengikuti dilawankan seperti notnya itu. Nah, sekarang contohnya. Tentukan nilai dari yang pertama. 2 sin 60 kali cos 30. Yang kedua, sin 90 dikali cos 45 dibagi sin 45 dikali sin
60. Oke. Nah, sekarang kita disuruh nyari ini. Jawab A. 2 si 60 cos 30. Titik itu artinya kali ya. Nah, sekarang duanya tulis dulu. Dikali sin 60. Sin 60 kalian tadi berapa? Sin 60 kalian adalah setengah akar 3. Tulis. Oh, setengah akar 3. Dikali cos 30 juga sama, setengah akar 3. Nanti kalian tinggal lihat tabel aja. Kemudian yang kamu lakukan adalah gunakan kemampuan kalian buat menyederhanakan itu. Dan itu penting sekali buat kalian biar ngitungnya nggak terlalu banyak. Oke, 2 sama setengah itu bisa dicoret. Oh, jadinya 1. 1 kali setengah adalah setengah. Oke, 1/1 kan 1 ya. Kemudian akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Oh, jadi setengah dikali 3 berapa? 3 itu kan 3/1 ya. 3/1 sama setengah. Atas kali atas 3, bawah kali bawah 2. 2 kali 1 kan 2 ya. Jadi 3/2. Caranya ngitung gini ya. Jadi 3-nya itu dibuat pecahan dulu. Jadi biar kamu nggak bingung sama pecahan. Tuh. Nah, sekarang yang B kamu adalah sin 90 dikali cos 45 dibagi dengan sin 45 dikali sin 60. Sin 90 itu adalah 1, cos 45 itu setengah akar 2, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Jadi tabel kamu harus hafal. Enaknya hafal tuh gitu, jadi nggak ngeliat tabel. Oke, nah sekarang yang sama bisa dicoret. Siapa yang sama? Ini kan ada setengah akar 2 ya, sama setengah akar 2 boleh dicoret. Hilang, karena sama-sama ya, jadi bisa dicoret. Dan ini kan perkalian, jadi boleh dicoret. Jadi kalian nggak boleh bingung sama itu. Nah, sekarang ini kan ada 1 dibagi setengah akar 3. Ya, pembagian pecahan. Saya punya ini dulu. Akar 3-nya tetap di bagian bawah. Setengahnya itu bisa dibalik. Jadi kali. Jadi 2/1. Kan setengah dibalik jadi 2/1. Baru atas kali atas, bawah kali bawah. 2 per akar 3. Kan 1 kali akar 3 adalah akar 3 ya. Atau 1 akar 3. Satunya nggak ditulis. Nah, sekarang dari sini yang kalian harus perhatikan, sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena masih ada bentuk akar pada bagian bawah. Artinya apa? Dia belum sederhana. Supaya sederhana gimana? Kita hilangkan bentuk akar pada bagian bawah dengan cara merasionalkan. Dengan dikalikan bagian bawah itu sendiri untuk akarnya. Akarnya berapa? Akar 3. Oh, jadi atas kali atas 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Akarnya hilang. Akar 5 dikali akar 5, 5. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Akar 3 kali akar 3 juga 3. Atau bisa dituliskan sebagai 2/3 akar 3. Selesai. Ya gitu untuk pertemuan kali ini. Nanti di next pertemuan bakal saya tingkatkan untuk sudutnya. Jadi lebih dari 90 derajat nanti. Kemudian untuk yang lain lagi tuh di bagian si selain menentukan nilai trigonometri nanti sampai yang sudutnya 360 ya. Dan untuk sudut istimewa pastinya. Kemudian nanti ada juga yang aturan-aturan lain kayak aturan sinus, cosinus nanti bakal dibahas buat persiapan UTS juga. Jadi materi UTS kalian harus dapetin semuanya dulu baru kalian UTS gitu. Itu bisa tunjukkan mukanya dulu. Halo? Oke. Ya, halo Tegar.
Ada Farhan, ada Lucky. Oke ya, ada pertanyaan? Pusing? Buatan, Pak. Oke, aman ya. Nanti kalian bisa lihat di PDF-nya, nanti dibaca-baca sendiri. Untuk kali ini, seperti ini aja. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya lewat Japri bisa, lewat grup bisa. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, ulangannya dikerjakan ya. Terakhir Jumat. Pak. Ya. Ya. Selamat pagi.